Baiklah, selamat siang untuk teman-teman semua. Kenalin, aku Faizur Rahman Yilza. Jadi untuk kali ini aku akan melakukan micro teaching ya untuk eh, mata pelajaran geografi SMA. Nah, sebenarnya itu aku menyadur contoh soalnya dari soal OSK ya tahun kemarin. Jadi mungkin untuk lebih dipahami, mungkin kita lihat soalnya sama-sama dulu ya. Yang pertama, soalnya tuh gini, Puncak Gaguan di Kabupaten Solo merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, namun Puncak Gaguan ini tuh masih menghadapi tantangan dalam pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi dan pelestarian warisan budaya dan alamnya gitu. Nah, jadi intinya tuh dia tuh masih asri banget gitu. Berdasarkan deskripsi tersebut, tahap dalam Butler Tourism Area Life Cycle itu yang sesuai itu adalah eh, pilihan jawabannya sebagai berikut. Nah, untuk pembahasannya mungkin aku jelasin dulu ya teman-teman gimana teori Butler itu dalam mendeskripsikan siklus hidup area wisata. Jadi gini, jadi Butler pada tahun 1980 merumuskan ada beberapa tahapan yang yang menyimbolkan gimana siklus hidup dari sebuah tempat wisata sendiri. Yang pertama itu ada exploration, yang kedua itu ada involvement, atau artinya dalam bahasa Indonesia itu pelibatan ya. Kalau exploration tadi kan ya pasti ya eksplorasi gitu. Nah, kemudian untuk eh, sebelumnya aku mau nanya aja sih sama teman-teman. Teman-teman suka nggak kalau misalkan kita lebih banyak bahas soal atau langsung materi aja full gitu? Menurut teman-teman gimana? Eh, Kalau dari aku sendiri ya, aku ngusulin ke teman-teman, mungkin kita lebih banyakin bahas soal ya, karena kalau dengan bahas soal itu kita lebih paham gimana sih materi itu nanti akan diturunkan jadi soal ya, teman-teman. Jadi kita bisa bahas soal sambil memang ngulik-ngulik materinya gitu. Jadi mungkin kita lanjut lagi ya. Yang kedua itu yang involvement ya. Artinya pelibatan. Yang ketiga itu development atau pengembangan. Yang keempat itu konsolidasi. Jadi tingkatan lebih atasnya dari development ya. Jadi udah makin berkembang. Yang kelimanya pasti ada stagnation atau stagnasi. Kenapa stagnation? Stagnasi itu lebih ke arah titik titik jenuhnya gitu teman-teman. Kalau eh, misalkan teman-teman melakukan sesuatu pasti ada kalanya bosan ya atau udah stuck di sana, udah terlalu lama di sana jadi agak terlalu sifatnya tuh kayak udah biasa aja gitu. Nah, kemudian setelah adanya stagnasi ya pada tempat wisata tuh kemungkinan ada dua ujungnya. Yang pertama itu decline eh, atau penurunan menuju istilahnya mohon maafnya bahasa kasarnya kehancuran ya. Yang kedua itu ada rejuvenation atau peremajaan. Jadi fasilitas pariwisatanya tuh udah diremajakan lagi gitu. Udah kembali muda lah. Kayak seperti di tahap development lagi gitu. Nah, mungkin akan kita bahas ya teman-teman untuk apa aja sih siklus hidup tempat wisata itu kayak gimana aja. Jadi yang pertama itu ada exploration ya. Exploration. Nah, maksudnya itu tempat wisata tuh tempat wisata masih asri ya, dan belum terlalu banyak dijamah manusia gitu. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita juga karena gini, karena tempat wisata tuh kan ya orang-orang kan banyak berdatangan ke sana oh karena Instagramable gitu. Oh kayak ya udah kayak terlalu terlalu keren lah untuk kalau nggak didokumentasikan nggak diabadikan lah dalam memori memori mereka gitu. Nah, kalau di exploration ini sendiri tempat wisata tuh memang benar-benar kayak nggak diketahui sama orang banyak, cuman beberapa orang doang. Dan itu tuh keasliannya masih terjaga, jadi alami banget gitu. Jadi belum ada kayak bangunan-bangunan, mungkin lebih masih banyakkan hutan ya teman-teman. Nah, itu exploration contohnya itu ya di puncak Gaguan tadi gitu. Contohnya itu contohnya di puncak Gaguan ya, yang cenderung masih asri. Meskipun sekarang puncak Gaguan itu kemarin terbakar ya teman-teman karena kebakaran hutan, yang cenderung masih asri ya. Yang kedua itu ada tahapan
involvement. Jadi apa itu involvement? Jadi involvement itu artinya pelibatan teman-teman. Nah, tempat wisata itu udah mulai dibuka gitu. Wisatanya udah dibuka dan pengembang pengembang wisata, pengembang tempat wisata itu melibatkan peran masyarakat lokal gitu dalam mengelola tempat wisatanya gitu. Nah, jadi mereka tuh merasa kalau misalkan tanpa masyarakat lokal itu mereka cukup sulit ya untuk mengembangkan tempat wisatanya karena masyarakat lokal sendiri yang tahu gimana seluk-beluk daerahnya itu sendiri gitu. Jadi kalau ada apa-apa bisa apa memaksimalkan tenaga mereka sendiri gitu, tenaga masyarakat lokal ya. Yang ketiga itu pastinya development ya. Jadi development itu apa? Development itu adalah pengembangan pariwisatanya gitu. Jadi eh jadi udah mulai dibangun resort ataupun wahana ya kalau misalkan dia bikin waterboom ya misalkan teman-teman di daerah situ. Contohnya di Sawah Lunto tuh ada waterboom juga. Jadi itu penambahan fasilitas-fasilitas atau utility ya. Dibangunnya fasilitas penunjang seperti resort ataupun wahana ya. Seperti resort maupun wahana ya. Nah, yang keempat itu ada consolidation. Nah, itu tuh apa? Eh, puncak dari pengembangan sehingga minat wisatawan tuh makin meningkat teman-teman. Karena udah semakin di-upgrade kan, jadi wisatawannya makin meningkat gitu. Nah, kemudian setelah ada itu, ada tahap di mana em, tempat wisata tuh menjadi cenderung udah titik jenuhnya gitu. Jadi yang tahap kelima itu ada stagnasi ya, stagnation, di mana eh, objek wisata cenderung sudah ada di titik jenuh ya, sehingga eh, wisatawan mulai bosan gitu. Nah, yang keenam itu ada dua tahap ya. Yang pertama itu decline, itu saat tempat wisata sudah mengalami penurunan baik itu dari jumlah jumlah wisatawan maupun objek wisatanya, fasilitasnya. Nah, yang tahap yang selanjutnya, tahap yang lain yaitu rejuvenation yaitu perbaikan fasilitas atau permajaan ya. Jadi puncak gangguan itu ada di tahap itu ya teman-teman. Puncak gangguan ada di tahap exploration karena masih asri gitu. Jadi jawabannya adalah eh, A ya. Jadi jawabannya adalah A. Mungkin itu aja mungkin untuk pembahasan aku. Jadi mungkin saran aku lebih ke arah teman-teman lebih banyak memahami soal. Jangan dihafal ya soalnya teman-teman. Jadi dipahamin gimana tipe-tipe soalnya sehingga teman-teman bisa jawab dengan lancar dan mudah gitu. Lancar dan semangat gitu. Nah mungkin itu aja dari aku teman-teman untuk pembahasannya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Selamat siang.